Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur ya kalau bisa berjumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Selasa 3 Desember 2024. Saudara, tidak terasa kita sudah melewati bulan November dan saat ini kita berada di penghujung tahun, berada di awal bulan Desember. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah minggu penantian. Penantian akan siapa? Penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Bukan yang pertama ya saudara, karena kedatangan Kristus yang pertama sudah tercatat di dalam sejarah 2000-an tahun yang lampau. Saudara, beberapa waktu ini kita sudah mendengarkan banyak hal peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada peristiwa di mana ditemukan atau terjadi operasi tangkap tangan terhadap oknum yang menyalahgunakan kuasaannya dan ditemukan sejumlah uang ratusan miliar di sebuah ruangan. Wow, saya membayangkan itu ratusan miliar itu berapa banyak ya uang sebanyak itu saudara. Lalu kita juga mendengar berita akan seorang anak remaja di Jakarta Selatan ini, berita yang baru hangat nih, membunuh ayahnya dan neneknya termasuk ibunya yang akhirnya selamat, yang hanya luka di badannya. Tentu peristiwa demi peristiwa itu membuat kita berpikir, kok bisa ya seperti itu ya, dunia kok begini ya. Lalu beberapa waktu sudah sampai pada hari ini kita juga masih membaca berita tentang peperangan antara Rusia dan Ukraina, peperangan antara Israel dan Hamas, lalu peperangan-peperangan kecil yang tidak masuk berita, mungkin yang kita tidak dengar. Saudara, semua peristiwa demi peristiwa ini adalah sebuah tanda-tanda, sebuah fenomena yang adalah keniscayaan yang pasti terjadi di zaman demi zaman yang terus berlangsung. Nah saudara, saya akan membawakan renungan kita pada hari ini dengan sebuah tema tanda-tanda akhir zaman. Nas firman Tuhan akan kita ambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 7. Saya akan bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Perhatikan saudara, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua ini, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah dengan syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, ini sudah dituliskan melalui Alkitab 2000-an tahun yang lampau. Ini adalah sebuah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan sampai nanti Kristus datang kembali. Saudara, dalam teologi kita belajar tentang zaman akhir ini atau akhir zaman ini sebagai sebuah waktu akhir yang dalam bahasa aslinya disebut eskatologis, yaitu masa-masa akhir. Masa-masa akhir ini adalah, kalau dalam pemahaman yang saya dapat, itu adalah masa di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi saudara, akhir zaman itu sebenarnya sudah dimulai pada saat Kristus datang kali yang pertama. Akhir zaman adalah zaman atau waktu-waktu akhir yang terjadi untuk mempersiapkan atau menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Kristus yang kedua atau dalam bahasa aslinya disebut parousia gitu ya.
Atau kalau kemarin dalam Samas kemarin disebut sebagai hari Tuhan, hari penghakiman. Kita sudah mendengarkan renungan yang lalu bahwa akan datang Kristus di awan-awan. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang melawan dia, yang tidak menerima dia, memisahkan antara kambing dan domba, ilalang dan gandum. Nah saudara, di dalam teologi ada 3 pandangan di dalam menyikapi akhir zaman atau menyongsong akan hari kedatangan Tuhan tersebut, parousia tersebut. Ada 3. Yang pertama adalah premilenianisme, premil gitu ya, disebut dengan premil. Milenia itu adalah 1000 tahun. Makanya ada pandangan premil. Lalu ada postmil, lalu yang ketiga ada amilenianisme. Kaum dispensasionalis itu menganut paham premil, bahwa sebelum penderitaan besar, kesakitan dan sebagainya, orang percaya akan diangkat. Nah, saudara tentu pernah dengar ya atau nonton film Rapture ini. Ini pandangan premil, saudara, bahwa orang percaya akan diangkat, Yesus datang di awan-awan saja sehingga orang percaya tidak mengalami penderitaan tersebut. Tetapi teologi reform, saya pribadi, saya lebih memegang pada pandangan amil tersebut, bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun itu, tidak memakai masa-masa seperti itu, tapi akhir zaman penderitaan itu sudah dimulai. Ketika Yesus datang, ada penyiksaan, ada perlawanan, ada segala sesuatu yang telah kita dengarkan tadi ya, sampai pada hari ini, itu sudah terjadi ribuan tahun yang lampau. Nah, apa itu saudara tanda-tanda daripada akhir zaman? Louis Berkhof, nah ini bapak teolog ya, ini para hamba Tuhan kalau belajar teologi sistematika ini pasti memakai buku tulisannya Berkhof ini, termasuk saya gitu ya. Saya membaca buku Berkhof ini sampai pusing saya, mumet, tapi akhirnya baru memahami bahwa ada 5 tanda-tanda akhir zaman menurut Berkhof. Nah yang pertama, tanda-tandanya adalah demikian. 1, panggilan bagi orang agar bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi seperti Yesus katakan bahwa beritakanlah Injil kepada segala suku bangsa, itu adalah amanat agung bagi setiap murid untuk boleh memberitakan kepada segala suku bangsa, pantata etne dalam bahasa aslinya. Segala suku bangsa, bukan segala bangsa, tapi segala suku-suku bangsa yang ada di muka bumi, itu akan mendengar berita Injil. Ada pemberita Injil ini kepada setiap suku-suku bangsa. Untuk mereka apa? Bertobat. Bukan artinya seluruh ya, tetapi seluruh suku bangsa, bukan seluruh bangsa itu, tapi sebagian yang dipanggil Tuhan akhirnya bertobat. Ini adalah tanda akhir zaman yang pertama. Terjadi pemberitaan Injil dan berita Injil tersampaikan pada segala suku bangsa. Bukankah saat ini kita melihat tentang adanya YouTube, video call dan sebagainya ya. Jadi Injil tentu akan menjangkau seluruh suku bangsa ketika internet sudah terjadi di seluruh muka bumi ini. Yang kedua, tanda yang kedua, pertobatan dari pleroma Israel. Pleroma di sini adalah jumlah orang dipilih. Kalau kaum dispensasionalis mengatakan bahwa seluruh orang Yahudi, orang Israel itu kan bertobat, tetapi sesungguhnya sebagian orang yang dipilih dari bangsa Israel. Karena apa? Pertobatan bangsa Israel itu bukanlah suatu yang mudah. Teman saya yang misionaris pernah menyampaikan kesaksian, menyaksikan bagaimana dia bersaksi tentang kabar baik kepada orang Israel itu sangat sulit sekali. Sehingga kalau bukan anugerah, bukan karena kasih karunia, orang Israel begitu sulit untuk boleh percaya. Jadi sebagian orang Israel yang bertobat. Lalu tanda yang ketiga, terjadi kemurtatan besar dan kesengsaraan besar. Kemurtatan, jadi jatuh dalam dosa, menyangkal Tuhan, melawan Tuhan, ya. Lalu kesengsaraan besar, seperti tadi kita baca di dalam 2 Timotius ya, masa-masa yang sukar, kesengsaraan besar itu akan datang begitu. Lalu yang keempat, nah ini ada antikris, ada posisi orang yang melawan Tuhan, yang mau menggantikan Kristus. Itu sebagai tanda akhir zaman. Bukankah kita juga melihat
dalam sejarah, peristiwa demi peristiwa ya, bahwa antikris itu sudah ada. Antikris bukan pada satu sosok pribadi, tetapi kepada banyak orang yang melawan akan Tuhan. Lalu terjadi tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Akan ada Mesias-Mesias datang, Mesias palsu yang mengaku diri adalah nabi palsu. Mesias mengaku diri Mesias, dia memberikan tanda-tanda keajaiban-keajaiban. Nah, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Saudara, seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat yang ketiga kepada para muridnya, bagaimana sikap kita? Saya mau belajar dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datang murid kepada yang bercakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, apa kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, inilah pegangan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita perlu waspada, jangan sampai ada orang menyesatkan kita. Karena akhir zaman sedang berlangsung, mulai dari dulu 2000-an tahun yang sampai nanti pada Tuhan datang kembali. Biarlah setiap kita boleh memiliki sebuah sikap hati untuk waspada, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami hidup di dalam zaman akhir ini, di mana firman Tuhan telah diberitakan, disampaikan, dan kami memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan. Alkitab yang menuntun kami untuk mulai mengerti, mengenal akan karya keselamatan Tuhan, kami boleh mengerti akan histori yang sedang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini, sehingga kami boleh menjadi bagian dari kegerakan Tuhan ini, boleh menjadi bagian yang memberitakan kabar baik, menjadi bagian yang membawa orang kepada juru selamat yang benar, menjadi bagian yang mempengaruhi dunia ini. Pimpin dan pakailah kami Tuhan, untuk boleh menyikapi masa-masa akhir ini. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.